Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Prasetyo Haji dari kelas akuntansi reguler pagi dengan nomor induk mahasiswa 192000126. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuangan non-bank, yaitu asuransi. Sebelum saya menjelaskan tentang asuransi, saya akan menjelaskan apa sih itu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Pendirian lembaga keuangan bukan bank mulai dirintis pada tahun 1972. Keberadaan lembaga keuangan bukan bank merupakan bagian dari pengembangan pasar uang dan pasar modal. Sasaran lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan-perusahaan dengan golongan ekonomi lemah dan dalam permodalan. Lembaga keuangan bukan bank menjadi perantara dalam penerbitan penjualan surat-surat berharga dari perusahaan ke masyarakat, dan menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep 38 MK 4/1972, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi dari berbagai perusahaan. Apa sih perbedaannya keuangan bukan bank dengan keuangan bank? Ya, untuk secara umum lembaga keuangan bukan bank memiliki peran dalam mengumpulkan dana menyalurkan dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Nah, untuk secara umum lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi. Apa sih itu definisi asuransi? Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang dimaksud penanggung dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 1991. Untuk selanjutnya adalah manfaat asuransi. Manfaat yang diterima tertanggung baik secara individu atau sebagai perusahaan dari jasa asuransi. Yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Untuk yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Untuk yang ketiga adalah polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Untuk yang terakhir berfungsi sebagai tabungan dengan sumber pendapatan. Nah, untuk manfaat bagi penanggung, yang pertama adalah mendorong peningkatan kegiatan usaha, dan untuk yang kedua memperoleh keuntungan. Dan untuk manfaat bagi pemerintah, yang pertama adalah mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang usaha. Untuk yang kedua adalah mendorong peningkatan kesempatan kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah resiko dalam industri. Dalam industri asuransi, resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Nah, dalam industri asuransi terdapat 3 jenis resiko. Untuk yang pertama adalah resiko murni, dan untuk yang kedua adalah resiko spekulatif, dan untuk yang terakhir adalah resiko individu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah cara menanggulangi resiko. Yang pertama adalah menghindari resiko, yaitu dengan tidak melakukan kegiatan yang memungkinkan memberikan peluang terjadinya kerugian. Untuk yang kedua adalah mengurangi resiko, yaitu melakukan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian.
Untuk yang ketiga adalah menahan resiko, yaitu berarti kita tidak melakukan kegiatan apa-apa yang dapat menimbulkan resiko. Untuk yang keempat, membagi risiko, yaitu melibatkan pihak lain untuk menghadapi resiko. Untuk yang kelima, mentransfer resiko, yaitu memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi. Untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama adalah insurable interest. Insurable interest merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Untuk yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik. Artinya, dalam menetapkan suatu kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. Pihak penanggung harus mengungkapkan fakta yang dapat menimbulkan kerugian pihak tertanggung, menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban selama masa asuransi, dan mengungkapkan secara rinci kondisi sesuatu yang akan didasarkan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang jelas untuk menentukan persetujuan. Nah, untuk yang ketiga adalah subrogation atau subrogasi, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menentukan pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip subrogasi ini tidak memungkinkan tertanggung memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Untuk yang keempat adalah indemnity, berarti suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial kepada tertanggung yang dimaksudnya untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi dan asuransi kecelakaan, karena prinsip indemnity ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial yang dialami tertanggung. Untuk yang terakhir adalah proximate cause, adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa inferensi suatu kekuatan lain, diawali dalam dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen untuk dapat menentukan proximate cause terhadap suatu rentan peristiwa adalah dengan cara memperhatikan peristiwa pertama, kemudian memprediksi secara logika kejadian apa yang mungkin terjadi pada peristiwa berikutnya. Untuk selanjutnya adalah jenis usaha asuransi. Jenis asuransi dapat dilihat dari aspek usahanya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis usaha asuransi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah usaha asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian non-life insurance, asuransi jiwa, dan reasuransi. Untuk yang kedua adalah usaha penunjang usaha asuransi yang terdiri dari pialang asuransi, pialang reasuransi, penilaian kerugian asuransi, konsultan asuransi, dan agen asuransi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang lembaga keuangan non-bank yaitu asuransi. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.